Kita semua pasti pernah ngalamin ini. Anda duduk diam, terus menatap layar laptop yang kosong. Oh iya, dan kursornya berkedip terus kan? Benar banget, kursor di ujung sana itu berkedip ritmis, kayak detak jantung yang lagi ngejek Anda. Dan tiba-tiba saja kepala Anda kosong melompong. Padahal, kita ini selalu dicekoki ide-ide romantis soal menulis ya kan? Ide romantis yang kayak gimana tuh maksudnya? Ya kayak Anda duduk di kafe yang estetik, suasananya tenang, menyeruput kopi pelan-pelan, lalu boom, sebuah ide brilian menyambar layaknya petir, terus jari-jari Anda mulai menari cepat di atas keyboard. Sayangnya ya, bagi 99% orang, ide romantis macam itu tuh murni fiksi. Nggak nyata. Nggak nyata sama sekali ya? Sama sekali nggak. Kursor yang berkedip di layar kosong itu justru seringkali memicu respon stres yang sangat nyata di otak kita. Itu tuh bentuk intimidasi psikologis sebenarnya. Oh wow, intimidasi psikologis. Maksudnya otak kita jadi panik gitu. Betul, otak kita langsung membeku karena ada beban ekspektasi. Kita merasa ditekan untuk menghasilkan sesuatu yang brilian dari ketiadaan saat itu juga. Dan kelumpuhan ini tuh nggak pandang bulu kan? Mungkin Anda yang lagi dengerin ini sedang ditugaskan menyusun laporan analisis penting buat rapat besok pagi. Atau Anda sedang mencoba merangkai email panjang ke klien yang agak sensitif. Atau bahkan punya mimpi terpendam bertahun-tahun buat nulis novel tapi nggak pernah mulai. Nah, iya. Ujung-ujungnya selalu sama terjebak di ketukan pertama. Jadi, di eksplorasi mendalam kita hari ini, kita bakal membongkar tuntas masalah ini. Kita menyelami sebuah gagasan yang cukup provokatif dari buku Creative Writing karya A.S. Laksana. Pendekatan ini sama sekali nggak romantis. Justru sangat pragmatis ya, dan jujur saja agak menampar realitas. Benar. Jadi apa nih misi utama dari pembahasan kita kali ini? Misi utama kita hari ini adalah untuk melucuti mitos-mitos yang selama ini menahan kita. Menunggu ilham, mengandalkan mood, mencari tempat yang nyaman, itu semua, cuma tameng psikologis aja. Tameng buat menutupi ketakutan kita kan? Tempat. Jadi sebagai gantinya, kita akan melihat proses menulis ini melalui lensa mekanis dan taktik psikologis yang bisa langsung Anda praktikkan detik ini juga. Kita harus benar-benar mengubah cara kita memandang anatomi kreativitas itu sendiri. Ya, dengan mematahkan fondasi yang selama ini kita anggap 100% benar. Fondasi yang mana tuh? Kita kan selalu mikir kalau menulis itu murni kerja otak ya, pikiran, mental gitu. Tapi nyatanya, Laksana bilang, menulis itu tentang mendekatkan tangan dengan otak. Menulis adalah tindakan fisik. Sangat fisik. Dan ini tuh miskonsepsi terbesar kita semua. Otak kita memang bertugas sebagai perancang kan? Dia yang memunculkan kilasan-kilasan visual atau memori. Tetapi tanganlah yang bertugas sebagai eksekutornya. Keduanya terpisah tapi harus jalan bareng ya. Bener banget. Analogi sederhananya tuh kayak seorang petani. Sang petani ini bisa saja berbaring santai di tempat tidurnya, terus merancang sistem irigasi paling revolusioner di dalam kepalanya. Dia mikirin bibit apa yang paling cocok buat musim ini. Tapi kalau dia cuma rebahan aja ya nggak bakal panen kan? Nah, itu dia. Pada akhirnya, tangannya lah yang harus turun ke lumpur, menggenggam cangkul dan mengayunkannya berjam-jam. Oh, saya suka analogi itu. Atau kanyak pemburu di hutan. Otaknya bisa mengkalkulasi arah angin dengan sempurna, mengukur jarak target, tapi tanpa tangannya yang menarik tali busur ya nggak akan ada anak panah yang melesat. Betul. Tapi emang pendekatan ini terasa agak counterintuitif sih buat kebanyakan orang. Iya, karena dari zaman sekolah kita kan selalu diajarin buat mikirin semuanya mateng-mateng dulu, baru mulai nulis. Jadi seolah-olah tangan itu cuma disuruh menyalin apa yang udah beres dan sempurna di kepala. Dan itu kesalahan besar. Kenapa? Karena kita sering meremehkan keterbatasan memori jangka pendek otak kita sendiri. Otak kita ini ibarat mesin prosesor yang super cepat, tapi kapasitas RAM-nya kecil banget. Jadi ide-idenya gampang hilang gitu. Iya, ide-ide brilian itu bermunculan tapi bisa menguap dalam hitungan detik. Nah, ketika kita menggerakkan tangan untuk menulis, kita sebenarnya sedang melakukan apa yang dalam psikologi disebut sebagai cognitive offloading. Cognitive offloading. Memindahkan beban kognitif ya. Persis. Kita memindahkan beban penyimpanan dari memori kerja di otak kita langsung ke atas kertas atau layar. Dengan begitu, otak punya ruang kosong untuk memproses ide berikutnya. Tangan ini bertindak sebagai jangkar penyelamat agar gagasan Anda nggak hilang. Masuk akal banget. Tangan bertindak sebagai ekstensi memori otak kita. Dan ngomong-ngomong soal ini, ada satu fakta yang cukup gila dari materi sumber kita hari ini.
Albert Einstein. Ah, iya. Sang ilmuwan paling ikonik. Lebih dari 2.000 makalah sepanjang hidupnya. 2.000 Angka yang luar biasa untuk seseorang yang bukan penulis. banget. Dia nggak cuma duduk merenung di bawah pohon nungguin teori relativitas jatuh ke kepalanya kayak apel Newton. Dia menulis untuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan teoretisnya. Jadi dia itu berpikir di atas kertas. Dan fenomena tangan yang membantu otak berpikir ini nggak cuma terbatas pada ilmuwan yang berurusan dengan rumus-rumus rumit loh. Contoh lain yang sangat menarik dari buku ini adalah Muhammad Ali. Tunggu, Muhammad Ali sang legenda tinju itu? Ya, benar. Seorang petinju kelas berat dunia. Dia menggunakan tangan yang sama yang ia pakai untuk menumbangkan lawan-lawannya di atas ring untuk menulis puisi. Masa sih nulis puisi? Buat apa? Ali tuh sering banget menulis bait-bait lirik dan puisi untuk mengejek lawannya sebelum pertandingan dimulai. Dia bahkan menuangkan analisis mentalnya dengan menuliskan secara spesifik di ronde keberapa lawannya itu bakal jatuh. Wow, jadi dia semacam memprogram mentalnya lewat tulisan ya? Tangan yang meninju adalah tangan yang merangkai kata. Ini keren banget. Tindakan fisik menuliskan prediksi itu yang ngebantu memperkuat keyakinan mentalnya saat bertanding. Ini bikin saya kepikiran satu metafora yang lumayan pas. Otak kita itu pada dasarnya persis kayak mesin mobil V8 yang udah dinyalakan. Mesinnya menderu-deru, energinya gede banget, bising dengan ratusan pikiran. Oke, terus tangannya sebagai apa? Nah, tangan kita itu adalah kemudinya atau persnelingnya. Kalau tangan Anda nggak bergerak buat memegang pena atau nekan touch keyboard, mesin V8 di kepala Anda itu cuma bakal meraung-raung di posisi netral. Oh, saya paham arahnya. Iya kan? Anda membakar banyak bahan bakar, ada ngerasa kelelahan, stres, pusing, mikirin ide, tapi Anda nggak bergerak 1 sentimeter pun dari tempat Anda duduk. Metafora yang sangat presisi. Mesin yang meraung di posisi netral itu adalah deskripsi paling sempurna untuk kecemasan kreatif yang sering kita alami. Kecemasan saat Anda menatap layar kosong itu muncul karena ada lonjakan energi kognitif yang besar, tapi tidak disalurkan ke tindakan motorik. Energinya numpuk di kepala ya? Betul, Anda punya banyak banget pikiran di kepala. Tetapi karena tangannya diam aja, energinya perlahan berubah menjadi kepanikan. Oke, jadi kalau kuncinya adalah memindahkan persneling tadi, maksudnya menggerakkan tangan kita, lalu kenapa rasanya berat banget ya? Kenapa kita selalu aja cari 1.001 alasan buat biarin tangan kita diem? Ujung-ujungnya musuh terbesar kita kan selalu bermuara pada satu kata ajaib. Mood. Yap, mood. Alasan klasik kayak, aduh, mood saya lagi nggak enak nih. Atau, aduh, saya lagi sibuk banget, nggak ada waktu buat nulis. Dua tersangka utama dari setiap proyek yang berakhir terbengkalai, mood dan waktu. Oke, mari kita bedah alasan ini secara rasional. Silakan. Kalau kita mau jujur nih sama diri sendiri, jika Anda bisa nemuin waktu buat duduk berjam-jam melakukan doom scrolling, maksudnya menggulir layar media sosial tanpa henti, atau nonton episode demi episode serial Netflix, secara matematis, Anda pasti punya waktu buat nulis. Sangat logis. Waktu sebenarnya bukan masalahnya. Bener. Dan Anda nggak butuh ritual yang berlebihan. Nggak perlu cari kafe yang estetik, buka laptop mahal buat pamer seolah-olah Anda lagi kerja sibuk banget. Cukup sediakan buku catatan kecil sama pena aja. Apalagi buku catatan itu kan nggak butuh loading ya, nggak ada notifikasi yang mendistraksi pikiran, dan bisa dipakai di mana aja. Nah, iya. Tapi tunggu dulu, saya mau kasih sedikit pushback di sini, boleh kan? Tentu, gimana tuh? Di gagasannya Laksana ini, kita seolah-olah diminta untuk bersikap seperti pekerja kerah biru saat nulis. Dia menyamakan kita sama polisi lalu lintas yang harus tetap berdiri di perempatan, ngatur jalan, terlepas dari apakah si polisi itu lagi patah hati atau enggak. Atau kayak tukang pos yang harus tetap nganter surat walau moodnya lagi ancur. Betul. Tapi kan pekerjaan mereka itu sifatnya mekanis, rutin gitu loh. Sementara kita di sini lagi ngomongin tentang kreativitas. Bukankah kreativitas, entah itu merancang strategi bisnis, bikin laporan, atau nulis cerita fiksi, itu mutlak butuh yang namanya percikan inspirasi? Pertimbangan yang sangat valid. Dan sebenarnya ini adalah akar dari kenapa banyak banget orang gagal memulai sesuatu. Kita ini punya asumsi yang terbalik soal bagaimana inspirasi itu bekerja. Asumsi terbalik gimana? Kita selalu berpikir gini, oh biarkan inspirasi datang dulu, nanti mood saya akan jadi bagus, nah baru deh saya mulai menulis. Kenyataannya, para profesional di bidang kreatif manapun tahu pasti kalau inspirasi itu nggak punya sayap buat terbang mendatangi orang yang cuma duduk santai nungguin dia datang.
Jadi inspirasi itu nggak muncul gitu aja secara ajaib dari udara kosong. Enggak sama sekali. Inspirasi itu adalah produk sekunder dari sebuah tindakan. Ketika Anda memaksa si polisi lalu lintas di dalam diri Anda itu buat turun ke jalan, maksudnya, ketika Anda memaksa tangan Anda bergerak mencoretkan kata-kata di kertas, walaupun Anda lagi males banget, Anda itu sedang mengubah kondisi neurologis Anda. Oh, jadi tindakan fisik itu ngaruh ke otak. Sangat ngaruh. Tindakan fisik motorik dari tangan itu akan ngirim sinyal balik ke otak buat nurunin pertahanan emosionalnya. Mood itu jujur aja, cuma kemanjaan mental yang harus diperangi. Kemanjaan mental, kata-kata yang tajam tapi bener. Kalau Anda mensugesti diri sendiri bahwa mood Anda lagi bagus, lalu Anda mulai aja menggerakkan pena, nah, tindakan tulisan itulah yang pada akhirnya akan memancing ide keluar. Aksi melahirkan inspirasi, bukan sebaliknya. Anda nggak nunggu datangnya dewa inspirasi, Anda memancingnya keluar dengan bekerja. Aksi melahirkan inspirasi, jadi kita emang bener-bener harus nabrak rasa males itu ya. Tapi ini memunculkan kekhawatiran baru nih di kepala saya. Kekhawatiran apa lagi? Kalau saya cuma asal nulis, asal menggerakin tangan tanpa mood, tanpa inspirasi yang jelas di awal, hasil tulisan saya di 5 atau 10 menit pertama pasti bakal kacau balau banget dong. Idenya pasti lompat-lompat, tata bahasanya berantakan, nggak ada struktur cerita sama sekali. Dan asal Anda tahu, justru kekacauan itulah target utama kita. Draft pertama yang buruk dan berantakan itu adalah sebuah kemenangan absolut. Tunggu, kemenangan? Punya tulisan yang isinya sampah kok bisa dibilang kemenangan? Secara psikologis iya. Coba pikir, kenapa sih kita sering banget berhenti nulis bahkan sebelum kalimat pertama selesai diketik? Karena pengen kalimatnya kelihatan bagus. Tepat, karena kita memikul beban kesempurnaan. Kita pengen kalimat pembuka kita itu langsung terdengar megah, sekelas peraih Nobel Sastra. Nah, beban ekspektasi itu mencekik aliran kognitif kita. Tulisan yang berantakan, betapapun kacaunya, itu jauh lebih berharga daripada selembar kertas kosong. Karena kalau kertasnya kosong, kita nggak punya apa-apa buat dikerjainnya. Mengutip Edward John Phelps dari sumber kita, orang yang tidak pernah melakukan kesalahan biasanya tidak menghasilkan apa-apa. Kertas kosong tuh nggak ngasih Anda bahan baku untuk bekerja. Dia cuma ngasih Anda ruang untuk diam dan merasa gagal lagi besok. Oh wow, ini ngingetin saya sama cerita yang lumayan liar dari materi kita hari ini. Soal George Lucas. Kreator film Star Wars itu. Iya, kita semua kan tahu Star Wars itu mahakarya fiksi ilmiah. Tapi ada satu momen di mana Lucas ini ngalamin kebuntuan total. Dia bener-bener nggak tahu harus bikin wujud visual makhluk asing kayak gimana buat filmnya. Otaknya stuck. Terus apa yang dia lakuin? Bukannya dia pergi meditasi ke puncak gunung buat cari ilham surgawi, dia malah iseng jalan-jalan keluar dan ngorek-ngorek tempat sampah. Dan tebak, di dalam tong sampah itu dia nemuin apa? Apa tuh? Sebuah boneka bebek yang udah terbakar setengah. Hah? Serius? Dan dari benda buangan yang udah jadi sampah itulah, dia dapat percikan ide buat mendesain karakternya. Sampah yang menjijikkan justru memicu lateral thinking di otaknya. Laksana di bukunya juga pakai perumpamaan yang sangat membumi soal ini, tentang tai sapi. Tai sapi. Agak jorok ya, tapi gimana perumpamaannya? Iya, tai sapi itu kan baunya mungkin nggak enak, bentuknya kotor dan menjijikkan. Tapi di sisi lain, ia adalah pupuk terbaik buat menyuburkan tanaman kan? Saya paham. Draft pertama Anda yang berantakan, kalimat-kalimat Anda yang kacau dan nggak masuk akal itu, ya itulah tai sapinya. Itu bahan baku mentah Anda. Tulisan seburuk apapun itu pasti bisa diedit dan diperbaiki nantinya. Tapi Anda sama sekali nggak akan pernah bisa mengedit ketiadaan. Tepat sekali analoginya. Nah, jika kita udah bisa berdamai dengan kenyataan bahwa draft pertama kita itu boleh dan sah-sah saja, berbentuk seperti pupuk kandang tadi, pertanyaan selanjutnya adalah gimana cara kita memproduksinya agar tangan kita nggak berhenti di tengah jalan? Oke, gimana tuh taktiknya? Jawabannya adalah dengan menggunakan teknik menulis cepat. Menulis cepat. Kuncinya ini kita nulis persis seperti cara kita berbicara sehari-hari, bukan? Betul. Anda harus melucuti semua keangkuhan akademis atau ambisi puitis saat bikin draft. Isaac Asimov, maestro fiksi ilmiah, yang udah nulis ratusan buku lintas genre, mendeskripsikan rahasianya dengan sangat gamblang. Dia bilang, dia selalu menulis secara simpel dan apa adanya. Hemingway juga gitu kan ya?
Iya, Ernest Hemingway yang sangat terkenal dengan gaya penulisannya yang tajam dan ringkas, secara sadar selalu menghindari kata-kata besar yang rumit, dia memilih pakai kata-kata sederhana yang lazim digunakan orang biasa di jalanan. Bagian ini nih yang menurut saya sangat masuk akal. Coba deh kita bayangin, sejak usia 2 atau 3 tahun, kita semua kan udah terus-terusan berlatih buat berbicara. Jam terbang kita dalam merangkai kata secara lisan itu udah puluhan ribu jam. Jauh lebih banyak dari jam terbang kita nulis pastinya. Iya kan? Saat Anda duduk santai di kedai kopi, ngobrol sama sahabat Anda bisa cerita dengan sangat cepat dan ngalir gitu aja. Kenapa? Karena Anda nggak bakal berhenti 10 detik di tengah-tengah kalimat cuma buat mikirin diksi yang terdengar cerdas dan puitis. Anda cuma pengen teman Anda paham inti ceritanya. Bener. Fokus utamanya di situ adalah transmisi pesan, kelancaran komunikasi, bukan dekorasi pesannya. Jadi aneh banget kan sebenarnya giliran kita menghadap layar laptop atau pegang pena, mendadak kita pengen berubah wujud jadi filsuf abad pertengahan dengan bahasa yang ruwet dan baku banget. Itu karena ego kita yang main. Menulis cepat dengan gaya bahasa obrolan itu bukan cuma soal menghemat waktu, tapi menjaga momentum kognitif, supaya otak kita nggak sempat buat overthinking dan ngerem. Dan ada bonusnya juga kan dari nulis gaya gini? Tentu, tulisan yang mencerminkan cara Anda berbicara, itu akan selalu terasa jauh lebih otentik dan personal bagi yang baca. Oke, let's say saya udah sepakat nih sama semua taktik tadi. Saya siap gak nunggu mood, saya siap membuat jauh-jauh ekspektasi kesempurnaan, dan saya siap menulis cepat dengan bahasa obrolan. Bagus, persiapan mental yang mantap. Tapi mari kita hadapi skenario terburuknya, oke? Gimana kalau saat saya udah siap banget mau mulai nulis, kepala saya bener-bener kosong melompong. Saya nggak punya topik, nggak punya konflik, nggak tahu mau ngebahas apa. Saya cuma punya kertas, pena, dan waktu 10 menit. Nah, itu adalah bentuk kepanikan, blank page syndrome yang paling murni. Di titik kritis inilah, Laksana menawarkan sebuah trik psikologis bypass yang menurut saya sangat efektif. Dia menyebutnya sebagai strategi 3 kata. Strategi 3 kata apa tuh? Trik ini pada dasarnya mengeksploitasi fungsi bawaan paling dasar dari otak manusia. Mengeksploitasi gimana maksudnya? Secara evolusioner, otak manusia itu adalah mesin asosiasi. Mesin pengenal pola yang sangat canggih. Otak kita itu didesain untuk tidak bisa menolerir kekosongan atau sesuatu yang nggak masuk akal. Oh, otak kita selalu cari makna ya? Persis. Jika dihadapkan pada dua informasi atau objek yang tampaknya nggak ada hubungannya sama sekali, otak secara otomatis akan menciptakan jembatan logika di antara keduanya. Contohnya gimana tuh? Misalnya nih, kalau saya tiba-tiba sebutin kata panci dan motor, Anda kan nggak akan membayangkan sebuah panci mengambang sendirian di ruang hampa dan sebuah motor terparkir di ruangan lain yang terpisah, kan? Enggak sih, otomatis gabung di kepala saya. Nah, dalam hitungan milidetik, otak Anda akan menggabungkannya jadi satu adegan. Anda mungkin langsung ngebayangin ada pengendara motor konyol yang lagi pakai panci sebagai pengganti helm, atau bayangin sebuah motor custom yang bodinya terbuat dari susunan panci-panci berkilau. Bener banget. Otak kita seolah memaksa kedua objek acak itu buat berinteraksi di satu ruang lingkup cerita yang sama ya? Nah, kemampuan alami otak untuk merajut hal yang acak inilah yang kita bajak saat kita lagi stuck parah. Prakteknya gampang banget kok. Pertama, setel alarm 10 menit. Jangan lebih dari itu. Kenapa harus dibatasin 10 menit? Karena tekanan waktu yang mepet itu akan mematikan sisi perfeksionis di otak Anda. Kemudian, setelah alarm di-setel, pilih 3 kata yang benar-benar acak. Nggak boleh ada hubungannya satu sama lain. Di contohnya, Laksana Nasya, dia ngasih saran kombinasi yang acak banget, kayak buku, kucing, dan nasib. Atau kelompok kata lain, misalnya burung, selokan, dan kunci. Terus, setelah kita dapat 3 kata ini, kita harus nyapain? Anda harus merangkai 3 kata acak itu menjadi satu paragraf pembuka secara paksa. Dalam batas waktu 10 menit tadi, paksa otak Anda menghubungkannya, dan biarkan tangan Anda yang menuliskan hasil asosiasinya secara otomatis tanpa mikir panjang. Tapi, ada satu syarat di strategi 3 kata ini yang sejujurnya cukup musik saya waktu baca. Syarat yang mana? Kenapa Laksana itu sangat spesifik menyarankan kita untuk nulis latihan ini menggunakan sudut pandang orang ketiga? Maksudnya pakai kata ganti dia atau ia, dan bukan sudut pandang orang pertama kayak aku atau saya. Secara logika, nyeritain sesuatu dari sudut pandang aku itu kan jauh lebih natural dan gampang ngalirnya. Pertanyaan bagus.
Itu karena ada jebakan psikologis yang sangat besar kalau kita nulis bebas pakai kata aku di saat kita lagi buntu. Jebakan gimana maksudnya? Bayangin, jika Anda sedang merasa buntu, lelah pulang kerja, atau lagi nggak bersemangat, menggunakan sudut pandang aku itu bakal ngebuat tulisan Anda gampang merosot jadi sekedar gerundulan. Gerundelan, kayak buku harian anak remaja labil yang isinya cuma keluhan soal betapa beratnya hidup hari ini gitu ya. Tepat sekali. Otak Anda itu bakal ngambil jalan pintas emosional dan mulai meratap di atas kertas. Anda bakal nulis kayak, aduh aku nggak tahu nih mau nulis apa, hariku capek banget, bosku nyebelin, dan seterusnya. Malah jadi tempat curhat ya. Itu namanya journaling. Itu memang bagus buat terapi emosional, tetapi itu bukan latihan memancing ide kreatif buat karya. Nah, beda ceritanya dengan menggunakan kata ganti dia. Kalau pakai dia, apa yang terjadi di otak? Anda secara sadar sedang menciptakan jarak psikologis. Anda memaksa otak Anda memindahkan fokus dari diri Anda sendiri ke suatu entitas atau karakter di luar sana. Anda memaksa otak untuk menciptakan sebuah narasi, bukan cuma curhatan. Wow, saya langsung bisa ngebayangin bedanya nih. Kalau saya pakai kata kunci selokan sama burung dengan sudut pandang aku, jadinya mungkin cuma sekedar, sialan banget hari ini kunciku jatuh ke selokan depan rumah padahal aku lagi asyik dengerin suara burung. Selesai, keluhan biasa kan? Nggak ada cerita yang berkembang dari situ. Bener. Tapi coba kalau saya wajib pakai dia. Otak saya tuh mendadak berfungsi jadi kayak sutradara film. Misalnya, dia berlutut menatap selokan yang gelap itu, menyadari kuncinya telah hilang selamanya, sementara seekor burung gagak bertengger di tiang listrik seakan mengejek kemalangannya. Nah, Anda sadar nggak apa yang baru aja terjadi? Apa? Tiba-tiba saja kita punya sebuah adegan pembuka yang solid. Kita punya potensi cerita yang utuh. Anda baru saja menciptakan sebuah dunia fiktif kecil dari ketiadaan hanya bermodalkan 3 kata acak dan pergantian kata ganti orang. Dan Anda ngelakuinya dalam waktu kurang dari semenit tadi. Iya juga ya. Nggak nyangka bisa secepat itu mikirnya. Sekarang, coba bayangkan apa yang bisa diproduksi oleh tangan Anda kalau alarmnya disetel full 10 menit dan Anda terus nulis narasi itu. Luar biasa sih ini dampaknya. Jadi sekarang skenarionya, kita udah sukses membajak otak pakai 3 kata acak. Kita udah setel timer 10 menit, tangan kita udah bergerak liar nulis draft tanpa memedulikan ejaan, tanpa peduli mood. Dan hasilnya, kita bakal punya 1 atau 2 halaman penuh dengan draft yang mungkin berantakan, tapi idenya udah mengalir keluar. Lalu, apa fase penutupnya nih? Gimana caranya ngubah tumpahan kata-kata yang ibarat tahi sapi tadi, biar bisa bermutasi menjadi sebuah tulisan yang benar-benar elegan, tajam, dan enak dibaca? Disinilah kita bakal berhadapan dengan dosa fatal terakhir. Dosa yang paling sering ngejatuhin para penulis, baik yang pemula amatir maupun yang udah profesional. Aturan absolutnya adalah, jangan pernah mencoba menulis dan mengedit di saat yang bersamaan. Menulis dan mengedit harus dipisah secara ketat. Kenapa ini sering banget jadi jebakan mematikan buat kita? Karena pas Anda nulis sambil ngedit, Anda itu nyuruh otak buat ngelakuin 2 pekerjaan yang secara fungsi neurologis saling bertolak belakang. Tabrakan, gitu loh. Maksudnya gimana fungsi yang bertolak belakang itu? Gini, fase menulis atau fase memproduksi gagasan liar tadi, itu dikendalikan oleh bagian otak yang sifatnya ekspansif. Tugas utamanya adalah memperluas, melepaskan semua batasan, menciptakan berbagai kemungkinan tanpa ujung. Sedangkan fase mengedit itu dikendalikan oleh fungsi eksekutif otak. Yang sifatnya lebih logis ya? Betul, sifatnya analitis, reduktif, kritis, dan tugasnya menyensor atau memotong yang jelek-jelek. Oh, saya nangkep. Jadi kalau kita nulis satu kalimat pembuka, terus kita pencet backspace buat memperbaiki diksinya karena kurang keren, lalu kita tulis kalimat kedua, terus kita hapus lagi karena kerasa kurang puitis. Itu sama aja kayak Anda menginjak pedal gas dan pedal rem mobil secara bersamaan dan berulang-ulang terus. Mobilnya malah rusak dong. Benar, Anda merusak mesin kognitif Anda sendiri. Energi Anda bakal habis terkuras cuma dalam beberapa paragraf, dan Anda akan kembali ke titik kelumpuhan awal, mandek menatap layar. Analogi yang dipakai Laksana soal ini menurut saya dapat banget sih. Gimana tuh analoginya? Bayangkan sebuah proyek pengerjaan konstruksi bangunan. Bayangkan, Anda lagi berdiri, ngeliatin tumpukan bahan bangunan mentah. Ada gundukan pasir yang berceceran di tanah, tumpukan batu bata yang dipasang nggak rata, sama semen yang berdebu kemana-mana. Apakah Anda bakal berdiri di depan tumpukan pasir berdebu itu, terus mengkritik estetika atau keindahannya? Ya tentu saja enggak dong. Orang yang gila mana yang bilang, wah tumpukan semen ini kurang estetik ya, kurang simetris gitu. Itu kan cuma bahan mentah doang. Tepat.
Keindahan arsitektur sebuah rumah kan baru bisa dinilai dan dievaluasi setelah struktur bangunannya benar-benar didirikan dengan utuh. Tulisan juga persis kayak gitu cara kerjanya. Make sense. Draft pertama adalah proses Anda sibuk mengangkut pasir dan mengaduk semen. Tumpahkan semuanya ke kertas dulu. Jangan pernah hiraukan keindahannya di tahap ini. Nanti setelah semua bahan terkumpul di kertas dan batas waktunya habis, barulah Anda boleh berganti peran. Berganti peran gimana tuh praktiknya? Anda melepas topi sebagai pekerja kasar yang angkut-angkut pasir tadi dan mulai memakai topi arsitek atau editor yang kritis merapikan struktur. Ini saya beri contoh spesifik ya, supaya Anda yang lagi dengerin bisa lebih terbayang bedanya. Saat proses tumpahan pasir tadi, pas tangan Anda bergerak lebih cepat dari pikiran Anda, mungkin asal aja nulis kalimat kayak gini. Anak itu terus-terusan makan permen karet. Kalimatnya canggung banget kan? Iya, canggung, kekanak-kanakan, tata bahasanya kaku, tapi yang penting pesannya tersampaikan ke kertas. Nah, pas di tahap itu, biarin aja. Jangan dihapus, lanjutkan aja nulis ceritanya ke kalimat berikutnya. Terus ngeditnya kapan? Nanti, ketika draft kasarnya udah selesai semua, barulah otak kritis Anda yang bertugas mengedit masuk dan mulai memolesnya. Anda bakal ngelihat kalimat awal tadi dan menyadari, makan permen karet itu kedengarannya aneh. Perasaan permen karet dikunyah deh, bukan dimakan. Betul, revisi mulai jalan. Jadi Anda ubah kalimatnya jadi lebih elegan. Anak itu tak pernah berhenti mengunyah permen karet. Coba perhatikan perubahannya. Dari kata terus-terusan diubah menjadi tak pernah berhenti. Dan dari kata makan menjadi mengunyah. Perubahan kecil itu memberikan tenaga yang jauh lebih kuat pada kalimat Anda kan? Banget. Kerasa lebih profesional. Dan pekerjaan memoles atau ngedit kalimat ini tuh jauh lebih gampang dan tidak mengintimidasi. Asalkan bahan dasarnya udah ada di depan mata. Penulis hebat itu nggak lahir cuma karena mereka bisa nulis draft pertama yang langsung sempurna. Nggak ada yang kayak gitu. Just rahasia mereka apa? Mereka hebat karena mereka tahu cara membelah diri mereka menjadi dua entitas. Sebagai kreator yang tak kenal takut dan sebagai editor yang tanpa ampun. Tetapi kuncinya, mereka tidak pernah membiarkan kedua peran ini berada di ruangan yang sama pada saat yang bersamaan. Harus gantian. Wow, menakjubkan. Pembahasan yang benar-benar kaya dan praktikal. Jadi kalau kita rangkum perjalanan eksplorasi mendalam kita dari tadi, apa nih intisari terpenting yang bisa Anda bawa pulang hari ini? Bahwa menulis itu bukanlah sebuah praktik mistis. Tangan dengan otak Anda. Dan ini juga tentang keberanian. Keberanian buat nabrak kemanjaan mental yang bernama mood. Ya, karena aksi fisik dari tangan itulah yang pada akhirnya memicu reaksi kimia di otak untuk memunculkan inspirasi. Anda harus berani menghasilkan sampah pada draft pertama Anda. Menulislah secepat Anda berbicara dengan sahabat Anda saat ngoti, biar tulisan itu kerasa otentik. Dan ingat, kalau otak Anda buntu total, bajak otak Anda dengan strategi 3 kata acak tadi sambil memakai sudut pandang dia. Dan aturan emas yang paling krusial, kumpulkan pasirnya dulu, bangun rumahnya belakangan. Tolong pisahkan fase mencipta dan fase mengedit secara total. Kalau boleh saya tambahin, saya ingin sangat menekankan satu hal penting di akhir ini. Apa tuh? Prinsip mekanis dari buku Laksana yang kita bedah ini bukan cuma sekedar panduan teknis buat nulis novel fiksi doang loh. Ini tuh sebenarnya adalah kerangka kerja produktivitas sekaligus alat pemecahan masalah kognitif secara umum. Bisa dipakai buat apa aja berarti ya? Banget. Saat Anda harus nyusun press release di kantor, nulis esai akademis kampus yang bikin pusing, atau bahkan saat kepala Anda lagi terlalu bising oleh kecemasan sehari-hari. Oh, yang nulis jurnal malam-malam itu ya? Betul. Kalau Anda cuma perlu menuangkan isi kepala ke jurnal pribadi biar bisa tidur nyenyak, trik ini sangat berlaku. Biarkan aja tangan Anda bergerak dulu. Jangan pernah biarkan sensor internal menyensor dan membungkam Anda, bahkan sebelum Anda sempat bersuara di atas kertas. Setuju. Gagasan-gagasan dari Laksana ini benar-benar menghancurkan dinding kaca perfeksionisme yang selama ini memenjarakan potensi kita. Dan ngomong-ngomong soal potensi, diskusi kita hari ini memunculkan satu pertanyaan reflektif yang menurut saya sangat layak buat kita jadikan renungan malam ini. Wah, pertanyaan penutup nih. Apa itu? Coba pikirkan ini. Jika otak kita memiliki kapasitas yang sebegitu luar biasa buat merajut sebuah mahakarya hanya dari sesuatu yang benar-benar acak, kayak 3 kata tadi, atau bahkan dari sampah buangan di masa lalu, seperti cerita boneka bebek gosong yang ditemukan George Lucas. Iya, dari barang rongsokan bisa jadi karakter legendaris. Lalu, mari kita lihat realita hidup Anda sendiri hari ini.
Kejadian menyebalkan apa yang baru Anda alami di kantor tadi? Atau interaksi membosankan apa yang Anda lalui waktu nunggu di halte bus? Atau memori memalukan apa di masa lalu Anda? Yang mana sebenarnya semua itu adalah bahan baku paling mentah dan paling brilian buat mahakarya Anda selanjutnya. Tapi kitanya nggak sadar ya. Nah itu, bahan brilian itu dibiarkan membusuk dan hilang begitu saja, hanya karena Anda belum mau menggerakkan tangan untuk memindahkannya ke atas kertas. Wow, itu tamparan yang sangat keras tapi perlu banget buat nutup sesi kita. Segala hal remeh yang kita anggap sebagai sampah setiap hari ternyata bisa jadi pupuk paling subur bagi karya besar kita berikutnya. Betul sekali. Asal tangannya mau bergerak. Pasti. Terima kasih banyak udah menemani Anda dalam eksplorasi mendalam kita hari ini. Sekarang, udah cukup kita dengerin teori dan analisisnya. Udah waktunya beraksi. Berhentilah menatap kursor yang berkedip mengejek itu. Ambil pena Anda, atau letakkan jari Anda di atas keyboard sekarang juga. Lepaskan rem perfeksionisme Anda, biarkan tangan Anda menginjak pedal gas sekencang-kencangnya, dan mulailah menulis. Sekarang juga.